Saya pergi kerja, terus saya melakukan umroh ya Pak ya. Ya. Nah, saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Sombong amat. Nah, di saat itu, saat saya umroh pertama, ya kan Pak, saya tidur kan. Nah, saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur-tidur amat, tidur ayam-ayaman lah ya kalau orang Jawa bilang. Saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, tangannya bolong. Nah, saya awalnya nggak menyangka kalau saya itu akan menjadi seorang Kristen atau percaya dengan Tuhannya orang Kristen. Karena di kita nggak ada ajaran dari kecil, kita udah nggak boleh deket-deket sama orang Kristen, nggak boleh, ini gitu. Pada suatu ketika saya lulus SMA, saya pengen kerja, karena ibu saya kan pergi atau gimana ya. Nah, saya pergi kerja, terus saya melakukan umroh ya Pak ya. Nah, saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Nah, Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? di saat itu, saat saya umroh pertama, ya kan Pak, saya tidur kan. Nah, saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur-tidur amat, tidur ayam-ayaman lah. Nah, saya tidur itu seakan-akan tuh ada kayak dibilang mimpi, tapi saya itu dengar orang ngomong. Orang jalan saya dengar, tapi saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, rambut kepala saya dilus gini. Kalau kita lihat cuman kayak gitu, tapi dampaknya itu dulu kan saya nggak mudeng ya istilah damai sejahtera sukacita itu, aku nggak mudeng kata-kata itu. Aku rasakan itu nyaman banget, senyaman-nyamannya gitu ya. Hingga kalau kita mimpi bangun kan udah ya, kalau itu nggak, kayak berasanya itu apa ya, masih berasa gitu. Jangan ketawa Pak, sadar ya kan, saya beri nama Bu Bego. Karena di agama dulu, ya Allah, aku kepengen ketemu sama laki-laki yang bikin saya nyaman kayak di mimpi itu. Oh my God, wow. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Singkat cerita, saya sampai umroh 7 kali. Nah, saya balik ke saya udah gitu menikah Pak ceritanya. Saya menikah, punya 2 orang anak cowok cewek. Tapi mungkin jodoh saya sampai di situ. Suami saya KDRT, sering mukulin saya. Oh my God, wow. Oh my God. Sampai aku mengharapkan laki-laki itu selalu ada gitu. Nah, aku berpikir mungkin itu laki-laki terbaik untuk saya, pikiran saya, karena bikin nyaman. Tapi nah, kita menikah secara Islam memang. Nah, kita menikah, saya didatangi, tapi setiap suami saya membahas Islam, saya itu sensi. Oh my God, wow. Semua itu nongseng. Setiap dia membahas Islam itu saya sensi. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nah, dan kebetulan kan waktu itu suami saya sering nonton YouTube-nya Bapak. Nah, apa sih nonton YouTube yang teriak-teriakan kayak gitu, nggak jelas adanya, saya bilang gitu. Saya sensi, jujur Pak, saya sensi. Gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa Pak, sadar. Ini nggak jelas, karena ke gereja setahu saya hari Minggu, gitu kan. Saya nggak ada istilah doa ini, aku nggak Pak, nggak tahu.
Hingga saya ketemu seorang orang tua, dia bekerja di gereja yang sekarang saya gereja itu. Nggak tahu, mungkin itulah Tuhan ya. Laki itu datang lagi ke saya, tapi nggak ngelus rambut saya, tapi saya dituntun, dibilang inilah Bethlehem gitu. Nah, Bethlehem itu apa? Kan gitu kan? Bethlehem itu apa? Saya nggak tahu Pak, Bethlehem itu apa. Bego. Terus saya tanya, Bang, Bethlehem itu apa? Oh, Bethlehem adanya di Israel sana. Di sana ada tembok ratapan. Makin nggak jelas aja dalam hati saya. Bego. Nah, karena saya saking senangnya, sekarang bilangnya sukacita ya Pak ya. Saya pengen cepat pulang, bilang suami saya. Saya sampai rumah, saya bilang, Abang, kan saya dipanggil Septi. Bang, Septi tadi ke gereja. Oh, bagus dong. Nah, coba Pak, lucu kan? Cuman, oh, bagus dong. Sudah tuh, nggak ada perkataan lainnya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nah, itulah pengakuan sang murtadin tersebut, sahabat. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi saat ini? Mari kita simak pengakuan pendeta. Akhir-akhir ini saya banyak menemukan orang meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan dan pelayanan. Setelah dipikir-pikir, apa sebabnya dan kenapa bisa seperti ini? Saya menemukan gejalanya. Orang-orang yang meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, itu dimulai dengan kisah mungkin seperti ini. Nah, pendeta Benny pun ikut berkomentar tentang apa yang terjadi saat ini, sahabat. Seperti apa komentarnya pendeta Benny? Mari kita simak video berikutnya. 10 tahun terakhir ini benar-benar muncul kekhawatiran di antara para majelis. Mulai melangkah. Yang saya maksud gereja mulai melangkah adalah gereja evangelikal, saudara, termasuk Protestan. Mulai melangkah. Saya mulai melihat ketika gereja tidak berubah, dia akan terlindas. Dia akan mati dengan sendirinya. Dia akan ditinggalkan. Ditinggalkan siapa? Generasi muda, saudara. Itu terbukti di Eropa, saudara. Menyedihkan sekali ya. Kalau lihat, kita baca di internet tentang gereja-gereja di Eropa. Saya belum pernah pergi ke Eropa sih sayangnya. Tapi saya pernah pergi ke Australia. Sama nasibnya. Gereja-gereja besar di zaman Protestan, saudara, tahun 19-an sekian, yang kapasitasnya 500. Ketika minggu datang, berapa saudara yang kebaktian? 15 orang. Siapa yang datang? Om dan tante yang rambutnya sudah putih semua. Hampir tidak ada anak muda. Saya pergi ke New Zealand, sama saudara. Gereja Protestan di jalan itu, gereja Protestan di jalan ini, gereja Protestan di jalan itu. Ini satu sinode. Lalu ketika saya berkunjung, mereka bilang, kami mau jual 2 gereja yang di sana. Karena nggak ada pengunjungnya. Kami suruh mereka pindah kemari. Nah, ini menghasilkan duit yang besar nih kalau dijual. Sedih gak? Padahal di New Zealand dulu dikirim misionari-misionari untuk menginjili negara-negara Asia. Hari ini kosong. Kalau saudara lihat di Jerman mirip seperti itu juga. Di Eropa, di Inggris begitu saudara, katanya gereja dijual. Nah, kalau di Amerika saya bisa cerita sedikit saudara. Di Amerika banyak gereja kosong, banyak gereja yang penuh. Oke, pertanyaannya adalah kenapa kok akhir-akhir ini gereja bisa semakin hari semakin kosong ya sobat? Mungkin ini jawabannya sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.